Pasal salat sunat istikharah, barang siapa yang bermaksud dengan sesuatu urusan dan ia tidak mengetahui akibatnya dan tidak tahu bahwa kebaikan itu pada meninggalkannya atau dalam maju kepadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahnya untuk salat 2 rakaat. Yang pada rakaat pertama ia membaca Fatihatul Kitab dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Ini 2 perkara atau lebih nang kita kada kau memutuskan nang mana nang lebih baik atau nang mana akibatnya yang terbaik. Kalau sudah jelas baik sebuting daripada sebutingnya, kan perlu istikharah lagi. Nang disuruh istikharah ini nang kita kada tahu baiknya nang mana antara 2 ini. Misalnya hendak berdagang pancarikinan kah, hendak berdagang baju jadi kah, nah itu kada tahu, nanti istikharah. Amun baiknya aku baik membaca Quran kah, baik ke pasar kah, kada perlu istikharah itu, jelas sudah baik membaca Quran. Atau sekolah umum kah, atau sekolah agama kah, mana baiknya, kada perlu istikharah itu. Istikharah disuruh apabila kita kada kau membedakan, kada tahu akibat apa yang akan terjadi dari keputusan yang kita ambil itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahnya untuk salat 2 rakaat, yang pada rakaat pertama ia membaca Fatihatul Kitab dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Usalli sunnatal istikharah. Usalli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tuntung apabila ia telah selesai, maka ia berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa barik li fihi thumma yassirhu li. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifni anhu wasrifhu anni waqdur li al khaira aina makana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu untuk dipilihkan dengan ilmu-Mu. Saya mohon diberi kekuasaan dengan kekuasaan-Mu, dan saya mohon kepadamu anugerah-Mu yang besar, karena sesungguhnya Engkau maha kuasa dan saya tidak kuasa, dan Engkau maha mengetahui sedangkan saya tidak tahu, dan Engkau adalah zat yang maha mengetahui apa-apa yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku pada agamaku, duniaku, kesudahan urusanku, kesegeraannya, dan nantinya dunia dan akhiratnya, maka kuasakanlah sesuatu itu bagiku dan berkahilah bagiku padanya, kemudian mudahkanlah urusan itu bagiku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan itu buruk bagiku dalam agamaku, duniaku, kesudahan urusanku, kesegeraan dan nantinya dunia dan akhiratnya, maka palingkanlah aku daripadanya dan palingkanlah ia daripadaku.
dan kuasakanlah kebaikan bagiku dimanapun kebaikan itu berada. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah imbah itu tuntung baca doa nang mana timbul di hati kita geritik A misalnya, nah itu nang kita ambil, atau B nang kita ambil. Tuntung baca doa ini masih kadiri juga kesimpulan lagi, disuruh pulang istikharah, ulangi, baca pulang doanya, kadiri juga kesimpulannya lagi istikharah sampai ada kesimpulannya. Kada disuruh kita bercabut tuh kada diajarkan. Cabut lut sesuatu diandak, iya lawan tidak, dibuat dalam botol kayaknya betuntong sembahyang baca doa dikuncang digugurakan sebuting tidak umpamanya. Nah itu kada disuruh, kada ada peraturan macam itu. Nang ada cuma disuruh kita menakuni hati kita. Bila hati kita kada kau menjawab, ulangi pulang sampai beberapa kali istikharahnya. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah dalam seluruh urusan sebagaimana beliau mengajarkan surah dari Al-Qur'an kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'ataini summa liyusammil amra wa yad'uhu bima dzakarnahu." Artinya apabila salah seorang di antaramu bermaksud pada sesuatu urusan, maka hendaklah ia salat 2 rakaat. Kemudian ia sebutkan urusan itu dan berdoa dengan apa yang telah kami sebutkan tadi. Sebagian hukama berkata, barang siapa yang diberikan 4 hal, maka ia tidak terhalang dari 4 hal. Siapa diberi Allah 4 perkara, maka dia tidak terhalang untuk mendapatkan 4 perkara yang lainnya. Barang siapa yang diberikan syukur, maka ia tidak terhalang dari tambahan nikmat Allah Ta'ala. Orang yang mensyukuri nikmat Allah pasti ditambah oleh Allah, pasti ditambah oleh Allah. Barang siapa yang diberikan tobat, maka ia tidak terhalang dari diterima. Dalam hati nih ada geritik, ada dorongan untuk bertobat kepada Allah. Nah itu artinya sinyal dari Allah supaya kita bertobat, karena Allah membuka pintu tobat bagi diri kita. Bila dalam hati kita ada geritik untuk bertobat, tobatnya saat itu Allah menerima tobatnya. Nah bila dalam hati kita ada geritik untuk tobat kepada Allah tapi kada dilayani, hatinya sudah mendorong sadang tobat, kaina, akhirnya kada mau datang lagi dorongan itu. Bila timbul ada geritik hati, suruhan untuk aku ini sadang bertobat, tobat ya saat itu Allah menerima, karena saat itu Allah membuka pintu tobat kepada kita. Barang siapa yang diberikan istikharah, maka ia tidak terhalang dari yang terpilih. Bila orang menggawe sembahyang istikharah, pasti dapat pilihan yang terbaik. Dan barang siapa yang diberikan musyawarah, maka ia tidak terhalang dari kebenaran. Orang tuh hakun bermusyawarah, pacang bujur tuh orang tuh artinya. Pasal salat hajat. Barang siapa yang disempitkan oleh sesuatu urusan dan keperluan dalam kebaikan agama dan dunianya, mendesak sampai suatu urusan yang sulit atasnya, maka hendaklah ia mengerjakan salat ini, salat hajat. Usalli sunnatal hajah, aku sembahyang sunat hajat.
Jadi sembahyang sunat hajat ini harus terencana, kada kawa dadakan mendadak na sembahyang hajat. Misalnya melihat orang sembahyang hajat, umpar sembahyang hajat, kada mau. Aturan orang sembahyang hajat itu, kita ini ada hajat kepada Allah sesuatu misalnya. Nah, lalu kita berwudu dengan sebaik-baik wudu. Segala yang sunat wudu kita laksanakan, segala yang makruh wudu ditinggalkan. Isbagul wudu, asbigil wudu, ujar Rasulullah, sempurnakan wudu dulu. Nah, jadi artinya dorongan sampai yang hajat itu mulai belum berwudu sudah ada. Mulai belum berwudu ada hendak sesuatu yang sulit dicapai, berwudu dengan wudu yang sebaik-baiknya. Tuntung berwudu sembahyang sunat hajat tadi. Nah, sunat hajat ini ada ratusan macam. Ada yang datang dari Rasulullah, ada yang dari sahabat, ada yang dari tabi'in, ada yang dari ulama, macam-macam cara sembahyang hajat sesuai dengan pengalaman mereka tentang mujarabnya itu salat hajat. Telah diriwayatkan dari Wuhaib ibnul Wardi bahwasanya ia berkata, sesungguhnya sebagian doa yang tidak tertolak adalah seorang hamba salat 12 rakaat. Nah, sembahyang hajatnya 12 rakaat, 2. Pada setiap rakaat ia membaca Ummul Kitab, ayat kursi dan Qul Huwallahu Ahad. Ke-12 rakaatnya macam itu. Apabila ia telah selesai maka ia bersungkur sujud, kemudian membaca. Hafal maka bacaannya sujud, Bang. Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi, subhanalladzi ta'ataba bil majdi wa takarrama bihi, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi, subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lah, subhanalladzil fadli wal dzil manni wal fadli, subhanalladzil izzi wal karam, subhanalladzit tawli as'aluka bima agadzil izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil ammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, artinya maha suci zat yang mengenakan kemuliaan dan menyatakan dengannya. Maha suci zat yang berpakaian dengan kemuliaan dan menjadi mulia dengannya. Maha suci zat yang menghitung segala sesuatu dengan ilmunya. Maha suci zat yang tidak seyogianya tasbih pemahasucian kecuali baginya. Maha suci zat yang mempunyai pemberian dan anugerah. Maha suci zat yang memiliki kemuliaan dan kemurahan. Maha suci zat yang memiliki kekuasaan. Saya mohon kepadamu dengan tempat ikatan kemuliaan dari arasmu, puncak rahmat dan dari kitabmu, dan dengan namamu yang maha agung dan keagunganmu yang maha tinggi, dan kalimat-kalimatmu yang sempurna dan umum, yang tidak dilampaui oleh orang yang baik dan orang yang keji, agar engkau memberikan rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian ia memohon hajatnya yang tidak ada kemaksiatan padanya, maka insya Allah Azza wa Jal dikabulkan permohonannya. Nah, ini sampai sunat hajat menurut riwayat Wuhaib ibnul Wardi. Wuhaib berkata, telah sampai kepada kami bahwasanya dikatakan, janganlah kamu ajarkan doa itu kepada orang-orang bodohmu, maka mereka tolong menolong dengannya untuk maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, sembahyang hajat yang paling nyaman, yang paling ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang hajat yang bacaannya rakaat pertama Fatihah lawan ayatul kursi. Jadi di situ kada bismillah lagi, mahwaladhdallin amin.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Rakaat yang kedua Fatihah lawan amanar rasul. Yang bismillah juga langsung aja waladhdallin amin amanar rasul. Sujud terakhir kada panjang, biasa aja. Subhanallah a'la 3 kali. Sujud akhirnya kada panjang, biasa. Nah yang betuntong kena sembahyang itu hanya berdoa. Doanya pun yang diajarkan oleh Nabi juga. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid wa ya qariban ghaira ba'id wa ya syahidan ghaira ghaib wa ya ghaliban ghaira maghlub ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Nah terusnya. Nah itu doanya. Ada panjang juga doanya. Nah itu sembahyang hajat yang paling inting dan dari Rasulullah. Jadi bagi orang-orang yang menjalani jalan Allah, sembahyang hajat ini diperlukan setiap malam. Hajatnya apa? Supaya besok hari sampai ke malam berikutnya diselamatkan Allah daripada dosa dan maksiat. Itu hajat yang pertama. Yang kedua, kepada Allah agar diselamatkan daripada bala bencana yang membawa kepada kemurkaan-Mu ya Allah. Yang ketiga, minta dimudahkan rezeki yang halal yang membawaku kepada taat dan ibadah kepadamu. Ya minimal 3 itu. Yang hajat tiap malam supaya mulai saat itu sampai saat berikutnya dilindungi, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya nampaknya panjang tadi cukup 2 rakaat tadi. Asal tiap malam kita ada sembahyang hajat sebagai bukti fakirnya kita, berhajatnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat hajat ini bukti bahwa kita berhajat kepada Allah, bahwa kita perlu kepada Allah, perlu kepada perlindungannya, rahmatnya dan anugerahnya. Nah ini baiknya orang yang sembahyang hajat. Orang yang sembahyang hajat, orang yang merasa dirinya kada mampu berbuat apa-apa. Orang yang mau sembahyang hajat berarti orang yang merasa dirinya fakir. Orang yang sembahyang hajat berarti orang yang merasa dirinya kada berdaya upaya. Lalu ingin sembahyang hajat minta kepada Allah. Nah ini bagusnya sembahyang hajat. Kalau orang yang kada sembahyang hajat itu merasa dirinya kaya, merasa dirinya mampu berbuat apa sekehendaknya, ada perlu sembahyang hajat. Nah ini. Jadi sembahyang hajat merupakan amaliyah rutin yang mesti digawe setiap malam baik oleh laki-laki maupun kaum perempuan. Nah hingga situ paslun salatut tasbih. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما